Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam nama budaya bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Edward Sungono, Eskom. Saya akan menjelaskan pertemuan 9, memahami komponen komputasi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi bagian-bagian penting yang membentuk komputer dan perangkat seluler dari kita, dari otak yang memproses informasi hingga jalur yang membawa data. Setiap komponen memainkan peran vital dalam cara kerja teknologi modern. Ada juga fondasi setiap komputer. Pengertian komponen komputer adalah mobile tersusun dari berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis. Bersama-sama mereka memungkinkan kita melakukan tugas mulai dari input data, pemrosesan, output, penyimpanan, hingga komunikasi. Semua komponen penting ini dilindungi di dalam casing yang kokoh, menjaga perangkat elektronik dari kerusakan fisik dan gangguan lingkungan eksternal, ibarat rumah bagi semua bagian vital tersebut. Bagian ini pula ada juga arti dari motherboard. Motherboard adalah tulang punggung setiap komputasi Anda. Papan sirkuit utama ini menghubungkan setiap komponen. Ada juga 3 bagian yang dipaparkan. Yang pertama ada papan sirkuit utama. Motherboard adalah fondasi fisik tempat semua komponen komputer dipasang dan saling berkomunikasi. Yang kedua, jutaan transistor. Di dalamnya terdapat chip yang tersusun dari jutaan transistor. Yang ketiga ada pusat interkoneksi. Motherboard adalah pusat komunikasi antara prosesor, memori, penyimpanan, adaptor, dan berbagai port. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses atau Central Processing Unit atau CPU adalah otak komputer yang bertanggung jawab menjalankan instruksi dari sistem operasi dan aplikasi. Tanpa CPU, komputer hanyalah kumpulan komponen pasif. Ada 2 komponen utama CPU. Yang pertama, kontrol unit atau CU, mengarahkan semua operasi di dalam komputer. Yang kedua, arithmetic logic unit atau ALU, melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika. Ada juga siklus mesin dan sistem pendingin menjaga kinerja optimal. CPU juga memiliki proses instruksi melalui 4 tahap, yaitu ada 1 fetch. Fetch itu mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, decode, menerjemahkan instruksi agar dapat dijalankan. Yang ketiga, execute, melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Yang keempat, store, menyimpan hasil proses ke memori. Untuk mengatasi panas berlebih, sistem pendingin seperti heatsink atau liquid cooling sangat penting untuk menjaga suhu dan mencegah kerusakan komponen. Selanjutnya ada komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing mengubah cara kita menyimpan data dan menjalankan aplikasi, memungkinkan akses melalui internet tanpa bergantung pada perangkat lokal. Di sini ada gambar akses universal. Artinya akses data dan aplikasi dari mana saja, kapan saja, hanya dengan koneksi internet. Yang kedua, hemat biaya. Menghemat biaya pembelian perangkat keras dan lisensi perangkat lunak yang mahal. Yang ketiga ada ruang fisik minim, mengurangi kebutuhan ruang fisik untuk penyimpanan server dan infrastruktur. Yang keempat ada skalabilitas. Kapasitas dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Selanjutnya ada representasi data, bahasa biner komputer. Komputer tidak memahami huruf atau gambar secara langsung. Mereka menggunakan sistem biner, sebuah bahasa yang hanya terdiri dari 2 digit, 0 dan 1. Bit itu satuan data terkecil, representasi dari 0 atau 1. Byte, satuan penyimpanan yang terdiri dari 8 bit. Semua data kita
Lihat dan gunakan 4 teks: angka, foto, audio, dan video disimpan dalam bentuk kombinasi kompleks dari bit dan byte ini. Selanjutnya ada memori, gudang informasi sementara. Memori adalah komponen vital yang berfungsi menyimpan instruksi dan data sementara yang dibutuhkan selama proses komputasi berlangsung. Semakin besar kapasitas memori, semakin cepat respon komputer Anda. Yang pertama ada RAM, penyimpanan sementara yang cepat untuk data yang sedang diproses. Yang kedua ada cache, memori super cepat yang menyimpan instruksi dan data yang sering diakses oleh CPU. Yang ketiga ada ROM, berisi instruksi permanen seperti proses booting komputer. Yang keempat ada flash memory, penyimpanan non-volatile yang umum pada smartphone, kamera digital, dan USB drive. Yang kelima ada CMOS, menyimpan pengaturan sistem dasar atau BIOS meskipun komputer dimatikan. Selanjutnya ada konektivitas dan daya. Komponen ini memastikan semua bagian komputer dapat terhubung dan menerima daya yang cukup untuk beroperasi. Adapun pengertian dari adapter CAD, menambahkan fungsi tambahan seperti video card untuk grafik superior atau sound card untuk audio berkualitas tinggi. Yang kedua ada BOS, artinya jalur elektronik vital yang mengirimkan data antar komponen. Yang ketiga ada power supply, mengubah listrik AC dari stop kontak menjadi listrik DC yang stabil untuk mengaktifkan seluruh komponen komputer. Yang terakhir, kesimpulan dari sinergi dalam komputasi. Komputer adalah keajaiban teknologi yang bekerja karena sinergi antara setiap komponennya, dari unit pemrosesan hingga sistem pendingin. Setiap bagian memainkan peran krusial. Yang pertama ada CPU, memproses data, menjalankan instruksi dengan cepat. Yang kedua ada memori, menyimpan informasi sementara yang vital. Yang ketiga ada cloud computing, memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas global. Yang keempat ada updater dan bus, memastikan semua perangkat saling terhubung. Yang kelima ada power supply, menjaga seluruh sistem menyala dan stabil. Memahami komponen-komponen ini adalah langkah pertama untuk menghargai kompleksitas dan kekuatan di balik dunia digital. Sekian dari saya.